Tanggal 9 Zulhijjah adalah saat wukuf di Padang Arafah. Ini merupakan inti ibadah haji. Sabda Nabi Muhammad SAW bahwa haji itu wukuf di Arafah. Apabila seseorang yang berhaji tidak wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, maka hajinya tidak sah dan tidak dapat diganti dengan denda apapun. Kayaknya bohong deh kalau orang nggak menunaikan ibadah haji itu nggak ada yang nggak senang gitu loh. Pasti bahagia, senang, nikmat Allah. Semuanya emang semata-mata karena mencari ridho Allah, ya itu aja. Tapi nggak ada yang cuma pengen satu kali. Mbak Ufa sendiri sudah berapa kali? Ya alhamdulillah. Kalau untuk haji alhamdulillah udah 2 kali. Yang kedua kalinya iya. Sangat sedih ya. Mungkin kalau secara kita sebagai umat Islam ya memang mungkin itu memang Allah yang atur. Tapi secara manusia kan kita mungkin mereka para calon-calon haji kemarin memang sudah berusaha. Tapi kita kan nggak tahu, mungkin ada ya kita kan semuanya kita serahkan kepada pemerintah. Intinya memang ke situ. Tapi kalau memang tidak bisa ya mau diapakan lagi ya. Tapi kalau insya Allah deh, kalaupun memang ada yang belum, akhirnya kemarin juga sangat kecewa, insya Allah Allah akan memberikan lebih. Siapa tahu sekarang niatnya berdua, jadi tahun-tahun berikutnya malah berempat. Jadi Allah yang lebih tahu rezekinya. Gitu. Hikmahnya pasti ada. Pasti ada hikmahnya deh, karena aku yakin semua umat Islam sudah punya kalau kita bilang schedule. Ya, udah punya schedule kapan ibadah hajinya gitu. Berkeliban dosa hingga kami tidak mampu untuk bergerak karena terhimpit dengan dosa-dosa itu yang begitu banyak. Ya Allah, berilah pada hati kami keinginan untuk bertobat karena sesungguhnya kami mencintai-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah pada kami hidayah dan taufik-Mu ya Allah. Ya Allah, karena sesungguhnya kami mencintai-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang diridhoi. Kami belum pernah nangis karena takut padamu ya Allah. Kami belum pernah bersyukur akan nikmat-Mu ya Allah. Dan kami belum pernah bersujud ikhlas karena mencintaimu ya Allah. Salat kami, sujud kami, rukuk kami, zakat kami, sedekah kami jauh dari rasa ikhlas. Bahkan ibadat kami terkadang terpaksa atau karena riya. Ya Allah, jauhkanlah rasa terpaksa dari riya di hati kami. Jauhkanlah rasa riya dan terpaksa di hati kami ya Allah. Ya Allah, indahkanlah kehidupan kami dengan taubat cinta-Mu. Teranglah hidup kami dengan cahaya-Mu. Bimbinglah kami dengan petunjuk-Mu. Tenangkanlah hidup dan mati kami dengan taubat-Mu ya Allah. Peluklah kami ya Allah. Ya Allah, dekatlah kami ya Allah. Jadikanlah kami penghuni surga-Mu ya Allah, yang kekal dan abadi ya Allah. Kami belum bisa membalas kasih sayang ibu bapak kami, dan kami belum pernah mencium tangan ibu kami dengan kelembutan dan kasih sayang sebagai mereka mencium kami, mengusap-usap kami dengan kasih sayang yang mendalam. Ya Allah, ampunilah kami, janganlah memurkai kami, jangan menjadikan kami penghuni neraka ya Allah. Saya terus terang di depan mustajab saya berdoa, ya Allah ya Tuhanku, izinkanlah agar saudara-saudaraku yang tidak bisa berangkat tahun ini, insya Allah tahun depan betul-betul dapat Engkau panggil menjadi haji mabrur. Tadi pagi kita berdoa kepada arwah-arwah saudara kita yang meninggal di Mina. Seluruh jamaah kita berdoa agar arwah mereka menjadi tamu Allah yang utama karena mereka sedang melaksanakan ibadah haji. Demikian juga saya kemarin mempunyai satu pengalaman yang luar biasa. Sewaktu di Arafah, saya meyakini seorang yang meninggal ya, jenazah yang meninggal di Arafah, saya bisa melihat suatu wajah yang luar biasa bercahaya. Saya belum pernah melihat seorang jenazah bercahaya seperti itu di
di Arafah karena meninggal setelah habis wukuf, berbaca berjamaah berdoa. Kemudian beliau mengatakan, saya capek, saya mau beristirahat sebentar, akan berdoa sendirian. Nggak taunya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Satu yang paling penting adalah kita tahu ini adalah tanah suci, bukan tanah untuk bermain-main, untuk kata merasa kita seperti turis. Ya, ini bukan turis, kita adalah tamu Allah yang harus menerima apa adanya. Disebutkan pasrah sepasrah-pasrahnya dan tawakal atas segala macam ikhlas. Dan kalau kita ikhlas, insya Allah semuanya serasa nikmat. Umpamanya nasi yang gak enak pun jadi enak. Teman yang jahat pun alhamdulillah, ada teman yang jahat justru kita menambah lagi tabungan kita karena kita bersabar. Dan yang paling penting adalah kalau saya sejak tahun 68 ya, saya bukannya ria tapi mengatakan saya alhamdulillah insya Allah, ini bukannya takabur tapi saya merasa sehat walafiat. Haji mabrur di tangan Tuhan dan rahmat ilahi ta'ala dan iman takwa kita bertambah. Dan insya Allah kalau semua haji Indonesia berkelakuan demikian, insya Allah negara kita luput dari bala apapun juga. Amin amin ya rabbil alamin. Ustaz Haryono, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Ustaz, alhamdulillah saya hadir di sini. Dan Ustaz, ya Allah Ustaz, kok Ustaz dapat tempat yang begitu luar biasa indah dan nikmat. Dan ya Allah Ustaz memandang ke belakang Ka'bah. Ini kita mau bertanya Ustaz, ini Ustaz ini dapat tempat ini apa sudah pesan jauh-jauh hari? Apa memang apalah begitu tujuannya ini apalah gitu Ustaz? Kemudian Ustaz itu kayaknya udah 10 kali ya Ustaz ya. Nah, tentu juga Ustaz punya tujuan. Kenapa kok mau berturut-turut tiap tahun pergi ke sini? Jadi tempat yang kita terima di sini di Hilton, ya saya tidak menyangka memang saya pesan mendadak. Tapi tepatnya diberikan di lantai 30 di kamar 24 ini, pas memang menghadap ke Baitullah dan di samping ini terlihat Baitullah secara langsung, dan di mana di sini juga sudah online selama kita menjalankan ibadah baik itu sholat dohor, asyar, maghrib, isya, subuh, tanpa kita ke masjid pun di sini juga sudah sah menurut areal di Masjidil Haram ini, karena letaknya di samping sangat dekat. Kita juga bisa memandang Ka'bah secara langsung dan suara pun juga sudah masuk ke areal di dalam hotel ini. Jelas, tentu saja saya mencari tempat di sini bukan berarti kita bermalas-malasan kita mau sholat ke masjid. Tentu saya mencari di tempat yang dekat ini tujuannya untuk supaya bisa tiap hari sholat di masjid. Artinya bisa kita turun langsung kita berjamaah di Masjidil Haram ini. Dan di mana di Masjidil Haram ini berbeda dengan di masjid-masjid lain. Misalnya pahala yang kita capai, di mana setiap sholat Rasulullah mengatakan sholatu fi Masjidil Haram ta'dilu mi'ata alfi sholat. Sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali sholat dibanding dengan di masjid biasa. Apalagi kalau kita sudah bisa berturut-turut tiap hari kita sholat di Masjidil Haram, Masya Allah pahalanya sangat berlimpah sekali. Di sini tuh banyak, di samping Jabar Nur, Jabar Sur, Jabar Rahmah, serta ada juga makamnya Siti Khadijah yaitu istri Rasulullah, yang disebut di sini makam yang ada di Makkah yaitu Ma'lah. Jadi kita hanya menjadwalkan di mana biasanya ziarah ke tempat-tempat baik kita ke bukit atau ke Jabal Nur maupun Jabal Sur maupun Jabal Rahmah, itu diteruskan biasanya ke Ma'lah. Dan juga ada Masjid Kucing, ada juga Masjid Jin.